Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio, saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan consecutive interpreting untuk tugas interpreting tahun 2020. Silahkan menikmati. Us. I do my research in Bolivia, which is a country in South America. And in Bolivia, as in the United States, there are different social groups and different ethnic categories. One of those ethnic categories is a group known as Quechua, who are indigenous people. And people who are Quechua speak Spanish a little bit differently than your run-of-the-mill Spanish speaker. In particular, there are some sounds that sound a little bit more alike when many Quechua speakers use them. Saya melakukan riset saya di Bolivia, sebuah negara di selatan Amerika. Sama seperti di Amerika, Bolivia juga memiliki beberapa macam kelompok masyarakat dan etnik. Salah satu etnik tersebut dikenal sebagai Quechua. Mereka adalah orang-orang asli Bolivia. Orang Quechua yang dapat berbahasa Spanyol memiliki sedikit perbedaan dengan orang lain yang berbahasa Spanyol saat mereka berbicara. Khususnya, ada beberapa kata yang terdengar sama jika orang yang berbahasa Quechua menyuarakannya. So a colleague and I designed a study where we took a series of very similar sounding word pairs. And they were similar sounding in exactly the same sorts of ways that Quechua speakers often sound similar when they speak Spanish. We played those similar sounding word pairs to a group of listeners. And we told half of the listeners that they were going to listen to just your normal run-of-the-mill Spanish speaker, and the other half of the listeners that they were going to hear a Quechua speaker. Everybody heard the same recording. But what we found was that people who thought they were listening to a run-of-the-mill Spanish speaker made clear differences between the word pairs. And people who thought they were listening to a Quechua speaker really didn't seem to make clear differences. Jadi, saya dan rekan kerja saya membuat suatu riset yang mana kami mengambil beberapa kata yang jika disuarakan akan terdengar sama jika orang yang berbahasa Quechua dan orang berbahasa Spanyol sama-sama menyuarakannya. Kami memutar suara-suara itu kepada subjek kami, dan kami menjelaskan kepada sebagian dari mereka bahwa mereka akan mendengarkan orang yang berbahasa Spanyol yang biasa. Dan kepada sebagian yang lain, kami menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan mendengarkan orang yang berbahasa Quechua. Semua subjek kami mendengarkan rekaman yang sama. Namun, apa yang kami temukan adalah orang-orang yang mengira mereka mendengarkan orang yang berbahasa Spanyol, mereka bisa menjelaskan perbedaan antara kata tersebut. Sedangkan untuk orang-orang yang kami jelaskan, yang subjek kami yang berpikir mereka mendengarkan orang-orang berbahasa Quechua, mereka tidak bisa membedakan kata-kata tersebut. So if a visual would help, here are the results of our study. What you see here in the top line is a little bit of an arch. That's what you would expect from people who are making clear differences between the word pairs, and that's what you see for people who thought they were listening to a Spanish speaker. What you see on the bottom is a little bit more of a flat line, and that's what we expect to see when people are not making clear differences, and that came from the group that thought they were listening to a Quechua speaker. Now, since nothing about the recording changed, that means that it was the social categories that we gave the listeners that changed the way that they perceived language. Jadi, ini adalah hasil dari riset kami. Yang Anda lihat di garis yang atas terdapat sedikit lengkungan. Itulah yang kami harapkan dari orang-orang yang bisa menjelaskan perbedaan antara kata-kata dari orang yang berbahasa Spanyol. Sedangkan yang Anda lihat di garis yang bawah, Anda akan melewati garis lurus seperti yang kami bayangkan juga dari orang-orang yang tidak bisa menjelaskan perbedaan kata-kata dari orang yang berbahasa Quechua.
Dengan hal ini kami menyimpulkan, karena tidak ada yang perubahan dalam rekaman yang kami pakai, kami menyimpulkan bahwa kelompok masyarakatlah yang dapat membuat kita disebut sebagai pengguna bahasa. This isn't just some funny thing that only happens in Bolivia. Research has been carried out in the United States, in Canada, in New Zealand, showing exactly the same thing. We incorporate social categories into our understanding of language. There have even been studies carried out with American college students who listened to a university lecture. Half of the students were shown a picture of a Caucasian face as the instructor. Half of the students were shown a picture of an Asian face as the instructor. And students who saw the Asian face reported that the lecture was less clear and harder to understand, even though everybody listened to the same recording. Hal ini tidak hanya terjadi di Bolivia saja. Penelitian ini juga sudah dilakukan di Amerika, Kanada, dan Selandia Baru. Dan semuanya menunjukkan hasil yang sama. Kami memasukkan kategori masyarakat dalam pemahaman kami tentang bahasa. Selain itu, ada juga riset yang beredar di kalangan mahasiswa Amerika yang mengikuti kuliah para dosen. Separuh dari mahasiswa tersebut akan dimasukkan ke dalam kelas yang diajar oleh dosen orang kulit putih atau orang Kaukasia. Dan separuhnya lagi akan dimasukkan ke dalam kelas yang diampu oleh dosen orang Asia. Dan mahasiswa yang masuki kelas yang diampu oleh dosen orang Asia, mereka melaporkan bahwa dosen tersebut tidak begitu jelas saat menjelaskan dan sedikit lebih susah untuk dipahami. Walaupun sebenarnya semua mahasiswa tersebut mendengarkan materi yang sama. So, social categories really influence the way that we understand language. And this is an issue that became especially personal to me when my children started school. My children are Latino, and we speak Spanish at home, but they speak mostly English with their friends out in the world with their grandparents. When they started school, I was told that the district requires that any household that has a member who speaks a language other than English, the children have to be tested to see if they need English as a second language services. And I was like, yes, my kids are going to ace this test. But that's not what happened. So you can see behind me the results from my daughter's ESL placement exam. She got a perfect 5 out of 5 for comprehension, for reading and listening. But she only got 3 out of 5 for speaking and writing. And I was like, this is really weird, because this kid talks my ear off all the time. But I figured it's just one test on one day, and it's not a big deal. Until several years later, my son started school. And my son also scored as a non-native speaker of English on the exam. And I was like, this is really weird, and it doesn't seem like a coincidence. So I sent a note into the teacher, and she was very kind. She sent me a long message explaining why he had been placed in this way. Jadi, menurut kami kelompok masyarakatlah yang benar-benar menentukan cara pandang kita tentang pemahaman bahasa. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat personal untuk saya, terutama saat anak-anak saya mulai masuk sekolah. Anak-anak saya adalah orang-orang Latin. Kami berbicara dengan bahasa Spanyol di rumah, namun mereka berbicara bahasa Inggris saat di luar rumah bersama teman-teman mereka dan juga saat mereka bersama kakek dan nenek mereka. Saat mereka masuk sekolah, saya diberitahu jika ada anggota keluarga yang berbicara dengan bahasa selain bahasa Inggris, mereka akan diberikan sebuah tes yang manakala akan menentukan apakah mereka perlu bimbingan bahasa Inggris atau tidak. Dan saya berpikir bahwa anak saya tentu saja akan bisa lulus tes ini. Namun ternyata tidak. Anda dapat melihat hasil dari anak saya di belakang ini. Dia mendapat 5 dari 5 untuk comprehension atau untuk reading and listening. Namun dia hanya mendapatkan 3 dari 5 untuk speaking and writing. Saya merasa aneh, karena anak-anak saya ini selalu berbicara dengan saya dan teman-temannya. Namun saya berpikir, jika ini hanyalah tes yang bukan menjadi masalah besar.
Sampai beberapa tahun kemudian, anak saya yang satunya lagi mau mulai masuk sekolah. Dan anak saya ini juga dinilai sebagai non-native English language speaker dalam tesnya. Dan saya merasa aneh dengan hal ini, dan ini tidaklah menjadi kebetulan saja. Jadi, saya mengirim surat kepada guru anak saya, dan ternyata respon beliau sangat baik. Beliau menjelaskan apa yang terjadi kepada anak saya secara detail, mengapa anak saya menjadi atau dianggap sebagai non-native English language speaker. Some of the things that she said really caught my attention. For one thing, she said that even a native speaker of English might not score at advanced level on this test, depending on what kinds of resource and enrichment they were getting at home. Now, this tells me that the test wasn't doing a great job of measuring English proficiency, but it may have been measuring something like how much resources kids are exposed to at home, in which case those kids need different types of support at school. They really don't need English language assistance. Ada beberapa hal yang beliau ceritakan membuat saya tertarik. Salah satunya adalah bahwa native English language speaker juga belum tentu bisa mendapatkan nilai sempurna dalam tes ini. Hal ini berdasarkan dengan jenis pendidikan apa yang telah mereka dapatkan di rumah. Hal ini membuat saya berpikir bahwa tes ini tidaklah terlalu valid untuk mengukur English proficiency. Namun tes ini bisa saja mengukur berapa besar pendidikan siswa yang mereka dapat di rumah. Dalam hal ini, anak-anak membutuhkan perlakuan dan support spesial dari sekolah, namun mereka tidak benar-benar membutuhkan bantuan dalam bahasa Inggris. Another thing that she mentioned caught my attention as a linguist. She said that she had asked my son to repeat the sentence, "Who has Jane's pencil?" And he repeated, "Who has Jane pencil?" She said this is a typical error made by a non-native English-speaking student whose native language does not contain a similar structure for possessives. Ada hal lain yang beliau katakan dan membuat saya tertarik sebagai seorang linguis. Beliau berkata kepada saya bahwa beliau menyuruh anak saya untuk mengulangi satu kalimat, "Who has Jane's pencil?" Dan anak saya mengulanginya sebagai berikut, "Who has Jane pencil?" Beliau mengatakan bahwa ini adalah kesalahan umum yang dilakukan oleh non-native English language speaker yang bahasa aslinya tidak mengandung struktur yang sama untuk kalimat pasif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.